Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak adalah Jelita. Di sini, kakak adalah instruktur Smart untuk mata pelajaran biologi. Oh iya, tahukah kalian tentang pencemaran lingkungan? Pernahkah kalian mendengar tentang pencemaran lingkungan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, adik-adik, apakah kalian menjumpai fenomena pencemaran lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian? Sekarang kita simak gambar berikut ini. Nah, pernahkah kalian menjumpai secara nyata fenomena di bawah ini? Di situ terdapat gambar tentang botol minuman bekas dan juga gambar pencemaran udara akibat aktivitas industri. Pernahkah kalian melihat? Tentu saja pernah, karena kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Apa sajakah pencemaran lingkungan dan bagaimana pencemaran lingkungan dapat terjadi? Mari kita simak slide berikut ini. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang dinamakan dengan polutan. Jika polutan itu telah mencapai ambang batas yang sudah tidak bisa ditolerir oleh lingkungan, maka terjadilah pencemaran. Nah, adik-adik bisa simak gambar yang ada di dalam video ini. Ada gambar pencemaran air dan pencemaran udara. Terlihat di situ bahwa di dalam badan air terdapat sampah-sampah yang menumpuk. Bagaimana itu terjadi ya? Nah, ada juga gambar tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan akan menyebabkan polusi udara dan akan merusak kualitas lingkungan hidup. Nah, menurut kalian, apakah pencemaran lingkungan itu dapat disebabkan oleh aktivitas manusia? Mari kita simak. Penyebab dari pencemaran lingkungan yang pertama adalah aktivitas manusia dan yang kedua adalah faktor alam. Aktivitas manusia seperti apa yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan? Seperti contohnya asap kendaraan bermotor yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah limbah pabrik dan juga limbah-limbah industri lain. Untuk faktor alam bisa disebabkan karena erupsi gunung membawa debu-debu vulkanik yang akan menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Ada apa saja pencemaran lingkungan itu? Nah, untuk macam-macam pencemaran lingkungan, yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air berarti masuknya limbah ke dalam badan air. Kita ketahui bahwa indikator air bersih adalah air yang tidak berbau, air yang tidak berwarna, air yang tidak berasa, dan air yang tidak mengandung mikroorganisme. Jika keempat indikator ini tidak terpenuhi, maka terjadilah pencemaran air. Pencemaran air dapat diakibatkan yang pertama adalah limbah rumah tangga, yang kedua adalah limbah industri, yang ketiga adalah limbah pertanian. Untuk limbah rumah tangga pasti kalian tidak asing. Limbah rumah tangga adalah sisa-sisa sampah kemasan yang dihasilkan oleh rumah tangga. Yang kedua, limbah industri adalah limbah-limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri yang dibuang ke badan air dan akan membahayakan kualitas lingkungan air. Yang ketiga, pertanian. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk yang dibuang ke perairan sehingga mengakibatkan fenomena eutrofikasi, yaitu penutupan permukaan perairan oleh alga atau kita sebut dengan blooming alga. Yang kedua adalah pencemaran tanah. Apa yang kalian ketahui tentang pencemaran tanah? Nah, pencemaran tanah ini disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Penyebabnya hampir sama dengan apa yang terjadi di pencemaran air. Nah, dampaknya di pencemaran tanah ini adalah menurunnya kesuburan tanah dan juga mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup yang berada di dalam tanah. Nah, ini adalah gambar tentang limbah domestik.
Limbah domestik adalah limbah sisa-sisa hasil kemasan, botol, dan lain-lain. Untuk yang kedua, limbah industri berasal dari aktivitas pabrik yang mencemari tanah. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Limbah pertanian ini timbul karena penggunaan pupuk berlebih dan mempengaruhi kesuburan tanah. Adik-adik, kalian harus tahu berapa lama sampah diuraikan di dalam tanah. Kira-kira berapa lama ya sampah-sampah yang kita buang dapat terurai? Nah, adik-adik, kakak tampilkan beberapa gambar yang pasti kalian sudah familiar. Ada koran. Koran terbuat dari kertas, sehingga masa penguraiannya akan lebih cepat. Masa penguraian koran adalah selama 4 minggu. Yang kedua, ada kaleng aluminium. Kaleng aluminium pasti kalian juga sering menggunakan, bukan? Ya, betul sekali. Kaleng aluminium biasanya kita gunakan untuk botol minum, untuk botol sarden, kaleng sarden, begitu bukan? Nah, kaleng ini akan terurai selama 80-100 tahun. Lama bukan? Nah, untuk itu kita harus meminimalisir penggunaannya. Untuk yang ketiga adalah botol plastik. Botol plastik ini akan terurai selama 450 tahun. Bayangkan adik-adik, botol yang kalian gunakan sebagai tempat minum air mineral, penguraiannya adalah selama 450 tahun. Waduh, lama juga ya. Nah, adik-adik mulai sekarang kalian harus meminimalisir penggunaan botol plastik. Dengan apa ya? Ya, kalian bisa menggunakan botol plastik yang bisa dipakai kembali, jadi tidak satu kali pakai. Nah, yang keempat ada tas plastik. Tas plastik yang kita dapatkan di supermarket atau di pasar. Nah, ini akan terurai selama 10-20 tahun lamanya. Nah, untuk mengurangi pencemaran, lebih baik kita menggunakan tas kain yang bisa digunakan beberapa kali untuk berbelanja. Kalian juga bisa membantu menghemat pengeluaran dan kalian juga bisa membantu menyelamatkan bumi dari pencemaran. Untuk yang terakhir ada styrofoam. Styrofoam ini tidak terurai. Jadi, jika kalian membungkus makanan, lebih baik tidak menggunakan styrofoam. Karena styrofoam ini juga menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi makanan. Jadi bagaimana solusinya? Ya, kalian bisa menggunakan daun atau bisa menggunakan wadah makanan yang aman bagi makanan. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara artinya pencemaran yang disebabkan oleh polutan yang terjadi di udara. Pencemaran udara terjadi akibat aktivitas manusia. Misalnya nih, kegiatan industri, pabrik itu pasti mengeluarkan asap yang berbahaya dan tentunya akan mengakibatkan pencemaran udara. Yang kedua, kendaraan bermotor. Kalian pasti sering kan melihat kendaraan bermotor dengan asap yang mengepul hitam, ya kan? Nah, itu akan berbahaya bagi kesehatan dan juga bagi lingkungan. Lalu ada lagi kebakaran hutan. Pasti adik-adik pernah mendengar tentang kebakaran hutan? Nah, asap kebakaran hutan ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Lalu ada lagi seperti bahan kimia yang mengandung CFC. Bahan kimia yang mengandung CFC ini akan membahayakan lapisan ozon bumi kita. Nah, bagaimana ya kita menanggulangi pencemaran udara? Nah, adik-adik bisa memulai dari sekarang untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya, adik-adik pergi ke suatu tempat yang lebih dekat. Nah, kalian bisa berjalan kaki. Selain kalian sehat, dan kita bisa mengurangi pencemaran udara. Lalu, ada lagi pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas faktor alam. Yang pertama adalah erupsi gunung dan juga ada gas metana yang dihasilkan oleh hewan ternak. Nah, erupsi gunung ini mengakibatkan adanya abu vulkanik yang akan mengotori lingkungan. Pasti kalian pernah mengetahui bukan tentang abu vulkanik? Oke. Kalau erupsi itu berlangsung secara lama, maka abu vulkanik akan menumpuk dan akan berbahaya bagi pernafasan kita.
Selanjutnya, apa ya yang akan terjadi dengan bumi kita jika pencemaran ini terus berlangsung? Yang pertama, bumi kita akan mengalami krisis, yaitu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini dapat dibarengi dengan adanya perubahan iklim. Bumi kita menjadi semakin panas, semakin tidak teratur suhunya, dan cuacanya menjadi tidak stabil. Kemudian ada lagi, yaitu global warming. Tahukah kalian tentang global warming? Iya, global warming adalah pemanasan global. Pemanasan global ini bisa disebabkan oleh pencemaran udara. Jadi dek, begini ya, asap-asap kendaraan bermotor dan sisa asap pabrik yang mengupul di udara akan terjebak di luar bumi dan akan mempengaruhi panas bumi. Karena panas bumi tidak bisa dipantulkan keluar lagi oleh adanya gas-gas yang memperangkap bumi tersebut. Nah, itulah yang dinamakan global warming. Global warming ini bisa ditandai dengan mencairnya geyser di kutub utara dan juga naiknya permukaan air laut sehingga mengakibatkan banyak perubahan iklim terjadi di bumi kita. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut lagi loh ya. Pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih. Pernah nggak adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawaban pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik mengambil matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, maka adik-adik akan mendapatkan Masterbook, yaitu kumpulan materi di dalamnya. Dan Smart Exercise, yaitu kumpulan soal-soal di dalamnya. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Sedangkan enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Kemudian consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Metode belajar menggunakan Smart Solution yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Serta fasilitas terbaik lainnya yang akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasinya sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan dan penyebabnya. Kemudian sekarang kita masuk ke latihan soal. Masih semangat kan adik-adik? Nah, untuk yang pertama, kakak bacakan. Peristiwa masuknya gas CO2, sisa pembakaran, dan komponen lain ke dalam lingkungan disebut pencemaran. Kakak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Ya, pencemaran udara. Jadi, seperti yang kakak sudah jelaskan tadi, bahwa gas CO2 dan sisa pembakaran akan terperangkap di dalam udara. Dan hal ini akan mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, menurunnya kebersihan udara. Nah, hal ini adalah dinamakan dengan pencemaran udara. Jadi jawabannya D ya adik-adik ya. Masih semangat di soal nomor kedua? Oke, kakak lanjutkan. Salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran yang disebabkan oleh limbah pabrik yaitu dengan
titik, titik, titik. A. Mengurangi dan menutup industri bahan kimia. B. Membatasi penggunaan bahan kimia. C. Membuang limbah pabrik sedikit demi sedikit. D. Mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Ayo, sekarang jawabannya apa ya? Kakak kasih waktu lagi untuk menjawab. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya. D, yaitu mengolah limbah pabrik sebelum dibuang. Nah, tadi adalah salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Karena aktivitas pabrik harus terus berjalan untuk mencukupi kebutuhan manusia, maka sebaiknya limbah pabrik sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu, sehingga tidak membahayakan lingkungan. Bisa dengan diberi filter udara, atau jika pabrik itu menggunakan limbah cair, bisa dengan sistem bioremediasi. Selanjutnya, adanya CO2 yang berlebih di udara dapat menimbulkan. Nah, apa ya kira-kira? Tadi kita sudah sedikit membahas tentang CO2 di udara. Kira-kira apa ya adik-adik? Nah, opsi pertama, A. Pemanasan global. B. Sesak nafas. C. Hujan asam. Dan D. Berlubangnya ozon. Kira-kira apa ya jawabannya? Ayo, siapa yang bisa tebak? Jawabannya adalah pemanasan global. Nah, seperti tadi yang sudah kakak jelaskan bahwa CO2 adalah salah satu penyebab dari pemanasan global. Nah, bagaimana kalau sesak nafas ya kak? Nah, sesak nafas ini banyak faktor yang bisa mengakibatkannya. Tidak hanya adanya CO2. Kalau hujan asam, apakah itu hujan asam? Hujan asam adalah disebabkan oleh sulfur dioksida atau nitrogen yang ada di udara. Nitrogen dioksida. Nah, nitrogen dan sulfur ini jika terbawa oleh air hujan, maka akan terjadi hujan asam. Yang opsi D, berlubangnya ozon. Berlubangnya ozon disebabkan oleh adanya gas CFC. Gas CFC itu dikeluarkan oleh bahan-bahan elektronik yang masih menggunakan pendingin yang menggunakan CFC. Nah, paham sekarang? Masih semangat di soal berikutnya? Kita lanjutkan. Adalah tanaman yang bisa dijadikan sebagai indikator terjadinya pencemaran air adalah A. Teratai. B. Kangkung. C. Enceng gondok. Dan D. Semanggi. Kira-kira apakah adik-adik sudah pernah lihat teratai? Kalau kangkung sudah pernah lihat belum? Kangkung biasanya kita masak ya. Nah, kalau eceng gondok, adik-adik sudah pernah lihat? Dan yang terakhir ada semanggi. Kira-kira nih tanaman apa ya yang bisa mengakibatkan, bukan mengakibatkan, tapi bisa menjadi indikator pencemaran lingkungan. Jadi si air itu dibilang tercemar kalau ada apanya nih? Kira-kira sudah dapat jawabannya? Nah, jawabannya adalah enceng gondok. Nah, si enceng gondok, kok bisa sih kak enceng gondok bisa menjadi indikator? Nah, gini ceritanya. Ketika ada sisa pupuk berlebih di perairan, jadi terbawa. Ada Pak Tani memupuk tanamannya, kemudian irigasinya terbawa sampai ke perairan yang lebih besar, seperti danau, rawa, sungai. Nah, sisa pupuk ini akan menumpuk akhirnya dan mengakibatkan tingginya kadar nutrisi di dalam perairan. Nah, kadar nutrisi ini akan mengakibatkan tumbuhnya enceng gondok yang berlebihan. Eceng gondok akan memenuhi seluruh wilayah perairan, ditutup semua perairannya, sehingga perairan terlihat hijau seperti lapangan bola, padahal bawahnya air. Adik-adik pernah tahu gambarnya? Nah, hal ini akan merugikan. Loh, kenapa merugikan kak? Kan bagus hijau. Merugikannya adalah karena sinar matahari tidak bisa menembus ke dalam perairan. Yang terjadi adalah organisme-organisme di bawah perairan ini akan mati, kekurangan oksigen. Begitu ya ceritanya adik-adik. Jadi eceng gondok sebagai indikator pencemaran air. Soal selanjutnya,
Bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan pencemaran yang disebabkan oleh A. Limbah minyak, B. Limbah rumah tangga, C. Limbah pertanian, dan D. Limbah industri. Kira-kira apa itu bioremediasi? Tadi kakak sudah sempat singgung sebentar. Bioremediasi dapat menjadi pembersih untuk pencemaran yang berhubungan dengan limbah limbah industri. Jadi adik-adik, misalnya ada pabrik ini mengeluarkan limbah cair di suatu perairan dan si pabrik mempunyai kebijakan bioremediasi. Dia menggunakan mikroorganisme untuk memecah limbah yang tadinya berbahaya, yang tadinya mencemari, yang tadinya mengotori, menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan. Karena apa? Karena si mikroorganisme ini mengolah limbah tersebut di dalamnya sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Mikroorganismenya bisa berupa bakteri, bisa berupa fitoplankton, dan lain sebagainya. Begitu ya adik-adik ya. Soal selanjutnya, di suatu ekosistem perairan terdapat zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan fitoplankton. Maka DDT akan terakumulasi pada, kira-kira apa ya? DDT, pernah dengar? Oke, jawabannya ada di opsi A, B, C, D. Oke, kakak bacakan. A. Fitoplankton, B. Zooplankton, C. Ikan kecil, dan D. Ikan besar. Di suatu perairan, itu perairannya menjadi perairan terakhir, yaitu muara yang dari pertanian misalnya. Dari pertanian, DDT itu akan teralirkan sampai ke perairan besar. Seperti tadi kakak jelaskan tentang eutrofikasi. Terakumulasinya pada organisme yang paling besar, yaitu ikan besar. Kenapa di ikan besar? Karena yang pertama, organisme pada lingkungan perairan adalah fitoplankton. Fitoplankton sebagai apa? Produsen di ekosistem perairan. Fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil, dan ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Jadi akumulasinya akan paling banyak terdapat di ikan besar. Betul sekali. Kakak mau tanya nih, dari awal tadi sampai soal yang sekarang, siapa yang menjawab benar semua? Iya, adik-adik anak Indonesia semuanya cerdas dan bersemangat. Soal selanjutnya, dampak yang timbul jika kita menggunakan gas CFC pada kulkas, spray, dan AC adalah A. Efek rumah kaca, B. Pencemaran udara di lingkungan sekitar perumahan, C. Pencemaran udara di dalam rumah, D. Yaitu meningkatkan kadar bahan pencemar. Ayo sekarang kita coba adik-adik menjawab. Ini adalah salah satu pencemaran apa ya? Tanah, atau air, atau udara? Ya, ini adalah salah satu contoh dari pencemaran udara. Gas CFC ini akan mengakibatkan, ya jawabannya adalah meningkatnya kadar bahan pencemar di udara. Ini adalah salah satu contoh pencemaran udara. Karena gas CFC ini berbahaya, Dek. Berbahaya apa? Dia akan membuat lapisan ozon di bumi kita berlubang. Sehingga akan terjadi apa? Masuknya radiasi bumi yang berlebih. Radiasi matahari yang berlebih ke dalam bumi kita. Itu yang berbahaya dari gas CFC. Soal selanjutnya, yang tidak termasuk bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah, yaitu
A. Pemakaian pupuk sesuai kebutuhan. B. Sistem tanam monokultur. C. Menanggulangi sampah plastik. Yang D. Mengelola sisa radioaktif. Nah, apa ya kira-kira? Nah, di situ ada kata tidak termasuk bentuk penanggulangan. Berarti adalah kita cari yang bukan cara penanggulangan. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah sistem tanam monokultur. Karena yang A, pemakaian pupuk sesuai kebutuhan. Bisa tidak untuk menanggulangi pencemaran? Bisa, Kakak. Iya, betul adik-adik. Karena apa? Karena kalau berlebihan itu akan menimbulkan pencemaran. Yang C, menanggulangi sampah plastik. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana dan berapa lama sampah plastik itu dapat terurai. Nah, kita harus mengurangi dan memisahkan sampah plastik dan menggunakan plastik sesuai dengan kebutuhannya. Yang D, mengelola sisa radioaktif. Jadi bahan-bahan radioaktif lebih baik dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang atau dipisahkan sampah yang bersifat radioaktif. Oke. Untuk soal selanjutnya, pencemaran tanah banyak terjadi karena adanya sampah organik dan anorganik. Salah satu penyebab dari pencemaran tanah tersebut yaitu ... Nah, kita disuruh memilih apa yang organik itu apa saja, yang anorganik itu apa saja. Yang A, organik yaitu kaca, kertas, dan besi. B, anorganik yaitu kaca, plastik, dan besi juga. Dan C, anorganik, daun, plastik, dan besi. D, organik, daun, kaca, dan sisa makanan. Kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Sudah? Ya, jawabannya adalah B, anorganik, yaitu kaca, plastik, dan besi. Anorganik dan organik. Organik adalah bahan yang terbuat dari sisa makhluk hidup. Sedangkan yang anorganik adalah bahan yang terbuat dari benda yang bukan makhluk hidup. Sekarang kita lihat. A, organik, kaca, kertas, dan besi. Tentu bukan ya. Sehingga jawabannya mereka adalah termasuk ke dalam anorganik. Kenapa yang C juga salah? Karena ada daun. Daun terbuat dari makhluk hidup. Yang D, organik, daun, kan ada daun. Oke, boleh. Tetapi ada kaca dan sisa makanan. Oh, sisa makanan itu organik. Yang bukan adalah kacanya. Sehingga jawabannya B. Oke, dapat diterima adik-adik? Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar bersama tentang materi pencemaran lingkungan. Dan kita sudah membahas soal-soal yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Adik-adik sudah paham bukan? Oke, kalau begitu kita sudahi sesi belajar pada hari ini. Semoga adik-adik tetap selalu semangat dalam belajar, tetap sehat. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel Primagama dan nyalakan loncengnya untuk tahu update video terbaru kita. Oke? Untuk itu kakak mohon undur diri, sampai jumpa lagi dan salam Primagama. Primagama siap, Primagama smart dan terdepan dalam prestasi.